kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang kunjungan lapang. Saya Muhammad Faris Noval Alisan dengan NIM 2302 1040 2004. Saya Anggun Ariana Putri dengan NIM 230 210 40 2001. Saya Febrian Nur Samsa dengan NIM 2302 1040 2042. Saya Nabila Asmi Pradina dengan NIM 2302 1040 2099. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan merupakan suatu kegiatan yang membawa peserta didik ke tempat yang unik dan tidak dapat dibawa ke dalam ruang kelas. Tujuan kunjungan lapangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan dalam menulis. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam berbicara. Yang ketiga, memberikan pengalaman nyata. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas dan minat siswa. Selanjutnya ada proses dan etika saat melakukan kunjungan lapangan. Proses yang pertama yaitu hal yang harus dilakukan sebelum melakukan kunjungan lapangan, yaitu menentukan analisis kurikulum. Yang kedua, mempelajari kondisi tempat. Yang ketiga, menentukan tujuan kunjungan lapangan. Yang keempat, mengondisikan siswa. Nah, proses yang kedua yaitu hal yang harus dilakukan saat kunjungan lapang berlangsung, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan hasil dari pengamatan tujuan kunjungan tersebut. Proses yang terakhir yaitu saat kunjungan lapang berakhir, proses yang ketiga yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan terhadap hasil dari kunjungan lapangan. Selanjutnya ada etika saat melakukan kunjungan lapang. Yang pertama yaitu sopan santun, yang kedua disiplin waktu, yang ketiga menjaga ketertiban dan kebersihan, yang keempat tata krama saat berkomunikasi, dan yang kelima tanggung jawab pribadi dan kolektif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peraturan yang ada di kunjungan lapang. Yang pertama yaitu persiapan sebelum kunjungan. Nah, ini terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama mengikuti briefing persiapan, yang kedua mematuhi daftar perlengkapan, yang ketiga menjaga kesehatan, yang keempat memahami aturan kunjungan, dan yang kelima mengetahui tempat dan juga waktu kunjungan. Lalu yang kedua ada peraturan selama kunjungan. Nah, ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu mematuhi arahan dari guru atau pendamping. Yang kedua, menjaga kesopanan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kedisiplinan. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Lalu yang terakhir ada peraturan setelah kunjungan. Nah, ini terdiri dari evaluasi kunjungan, lalu berterima kasih kepada pihak terkait, dan yang terakhir memberikan laporan dan juga tugas kepada guru yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari metode kunjungan lapang. Yang pertama, siswa memperoleh ilmu yang tidak didapatkan di dalam sekolah. Dan yang kedua, siswa dapat melihat kejadian-kejadian yang terdapat di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari metode kunjungan lapang. Yang pertama, sulitnya mengatur biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan kunjungan lapang. Dan yang kedua yaitu sulitnya mengkondisikan siswa ketika melaksanakan kegiatan kunjungan lapang. Berikut merupakan contoh dari kegiatan kunjungan lapang di Universitas Jember. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melakukan kunjungan lapang di Universitas Jember, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Untuk barang-barang yang diperlukan apa sudah siap adik-adik? Sudah. Oke, selanjutnya kalian harus mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh panitia, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Lalu juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik atau guru. Lalu juga jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang diungkapkan oleh pembimbing. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita langsung saja ke Universitas Jember. Yeay. Oke, mungkin bisa berhenti di sini adik-adik. Nah, kita sudah sampai di Universitas Jember. Nah, ini adalah
gedung rektorat. Oke, saya mulai penjelasan dulu yang pertama mengenai Universitas Jember. Universitas Jember ini biasa disingkat dengan UNED atau UNJEM. Nah, UNED ini berdiri pada tahun 1964. Lalu rektor saat ini yaitu Bapak Iwan Taruna. Nah, kita sekarang sudah berada di depan gedung rektorat, di mana gedung rektorat ini biasanya dipakai untuk kerja bagi rektor atau pimpinan lembaga pendidikan tersebut, serta berfungsi sebagai pusat administrasi dan pengambilan keputusan penting terkait kebijakan akademik, manajemen keuangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan. Mungkin bisa dilihat-lihat, ini adalah gedung rektorat. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai FKIP UNED. Nah, ini FKIP ini berdiri pada tahun 1968. FKIP UNED ini memiliki 12 prodi, lalu FKIP mempunyai 3 gedung. Gedung pertama yaitu untuk peminatan sosum, gedung kedua untuk lab school, gedung ketiga untuk peminatan bahasa dan juga saintek. Lalu gedung 3 ini terdiri dari 8 gedung, mulai dari gedung A yaitu sebagai pusat dan gedung B dipakai untuk kuliah sehari-hari, gedung C untuk kegiatan anak fisika, gedung D sebagai kegiatan untuk anak bahasa, lalu gedung E sebagai kegiatan untuk anak matematika, lalu gedung F dan gedung G sebagai lab, dan gedung H sebagai kuliah sehari-hari dan juga gedung PBG. Tentu saja mungkin ada yang ditanyakan dari adik-adik. Oke, boleh. Ini ada berapa program studi? Maksudnya program studinya itu apa aja? Oh, itu ada, tadi sudah saya sebutkan ada 12 prodi, mulai dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan ekonomi, pendidikan sejarah, pendidikan geografi, pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan ilmu pengetahuan dan alam, lalu pendidikan PGSD, PG PAUD, dan juga pendidikan luar sekolah. Mungkin itu ya. Oke, karena sudah ditanyakan, selanjutnya kita lanjut ke fakultas selanjutnya. Oke, mungkin adik-adik bisa ke sini terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai fakultas yang ada di Universitas Jember. Sekarang kita ada di Fakultas Hukum Universitas Jember. Nah, Fakultas Hukum ini berdiri pada tahun 1964. Dan Fakultas Hukum ini adalah fakultas pertama di Universitas Jember. Jadi Fakultas Hukum ini merupakan fakultas tertua di Universitas Jember. Nah, Fakultas Hukum ini memiliki prodi S1 program studi Hukum, S2 Magister Ilmu Hukum, S2 Magister Ilmu Penotariatan, lalu S3 Ilmu Hukum. FH UNED juga memiliki organisasi bantuan hukum atau OBH bernama Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum BPBH. FH UNED yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lalu ada fakta unik mengenai FH UNED ini. FH UNED memiliki gembok Asa Corner. Sebagai simbolis pemasangan gembok ini adalah menandai langkah awal mereka sebagai bagian dari keluarga FH UNED, sekaligus komitmen harapan bersama untuk berprestasi. Oke, mungkin dari situ ada yang ditanyakan pada adik-adik? Oke, boleh adik. Untuk peluang kerja fakultas hukum ini apa? Oke, untuk peluang kerja fakultas hukum ini yaitu prospek kerja lulusan fakultas hukum Universitas Jember sangat beragam, diantaranya sebagai hakim, jaksa, advokat, notaris, pegawai di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah, anggota parlemen, perancangan peraturan perundang-undangan, arbiter, paralegal, jurnalis. Lalu FH UNED ini juga memiliki program inkubasi e-lawpreneur yang bertujuan untuk mencetak pengusaha muda berlatar belakang hukum. Program ini memberikan pelatihan kewirausahaan, monitoring, bimbingan, mencakup studi kelayakan bisnis, digital marketing, personal branding, hingga pemahaman terkait teknologi digital. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan di Fakultas Hukum ini. Kita lanjut ke fakultas selanjutnya.
Oke, Universitas Jember ini memiliki beberapa tempat unik, salah satunya yaitu Taman Kebangsaan. Nah, Taman Kebangsaan ini adalah Taman Edukasi Kebangsaan, merupakan Oke sebuah adik-adik taman semua, edukasi sekarang dalam kita berada di Universitas Jember Fakultas yang akan menjadi Ekonomi arena dan pembelajaran Bisnis, tentang sejarah perjuangan yaitu bangsa biasa disingkat oleh dengan para pendiri bangsa Fakultas dengan berbagai latar FEB. belakang, Nah, sejarah dari agama, FEB itu ras, sendiri yaitu dan daerah. dulunya bernama Lalu kita Fakultas lanjut Ekonomi. ke Pada tahun tempat unik selanjutnya. 1962, Fakultas Ekonomi didirikan di Universitas Tawang Alun, Banyuwangi. Pada tahun 1964, Fakultas Ekonomi di Universitas Tawang Alun dinasionalisasikan dan menjadi bagian dari Universitas Jember. Lalu pada tahun 1974, cabang Fakultas Ekonomi di Banyuwangi ditutup. Lalu Fakultas Ekonomi pada Universitas Jember berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2016. Nah, FEB sendiri ini memiliki beberapa jurusan, diantaranya jurusan akuntansi, jurusan ekonomi pembangunan, dan jurusan manajemen. Lalu adik-adik semua, setelah kita berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selanjutnya kita menuju ke Fakultas Ilmu Budaya, yaitu bersebelahan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ilmu Budaya ini juga memiliki berbagai macam sejarah. Jadi Fakultas Ilmu Budaya ini yang semulanya bernama Fakultas Sastra berdiri pada tanggal 10 November 1964. Fakultas Sastra merupakan salah satu fakultas di bawah Universitas Jember yang dulunya bernama Universitas Negeri Jember dan berubah nama menjadi Universitas Jember. Lalu Fakultas Sastra ini berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang disingkat dengan FIB pada tahun 2016. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember menaungi beberapa jurusan atau prodi, yaitu jurusan Sastra Inggris yang berdiri pada tahun 1968, jurusan Sastra Indonesia yang berdiri tahun 1968, jurusan Sejarah yang berdiri tahun 1972, lalu jurusan Studi Televisi dan Film berdiri pada tahun 2010, dan yang terakhir program studi Magister Linguistik yang berdiri pada tahun 2013. Selanjutnya akan kita lanjut ke fakultas selanjutnya. Oke, selanjutnya kita berada di Fakultas Ilmu Komputer atau biasa disingkat dengan Fasilkom. Nah, Fasilkom Universitas Jember ini resmi berdiri pada tahun 2017. Dan sebelumnya, pada tahun 2009, program studi Sistem Informasi atau PSSI Universitas Jember didirikan dan dikelola secara setara dengan fakultas. Jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom ini, yaitu yang pertama ada Sistem Informasi, ada Teknologi Informasi, dan yang terakhir ada Informatika. Lalu fakta menarik mengenai Fakultas Ilmu Komputer ini yaitu Fakultas Ilmu Komputer ini berdekatan langsung dengan perpustakaan UNED atau mengelilingi perpustakaan UNED. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fakultas berikutnya. Oke, selanjutnya kita berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya adik-adik, atau biasa disebut dengan FMIPA. Nah, FMIPA Universitas Jember ini didirikan pada 10 Agustus 1999. FMIPA UNED ini memiliki beberapa program studi sarjana, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Lalu FMIPA UNED juga memiliki beberapa program studi magister, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Program studi magister FMIPA UNED meraih akreditasi unggul dari LAMSAMA pada 21 November 2024. FMIPA UNED memiliki visi untuk unggul dalam pengembangan matematika, sains, dan terapannya yang berwawasan lingkungan. FMIPA UNED
memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti 4 gedung perkuliahan, 4 gedung laboratorium, gedung organisasi mahasiswa, greenhouse, taman botani, animal care unit, dan parkir mahasiswa. FMIPA UNIT memiliki beragam kegiatan untuk mengembangkan soft skill mahasiswa seperti mendatangkan guest lecturer dari dalam dan luar negeri, seperti pertukaran mahasiswa, dan beberapa alumni UNED ini juga yang berada dalam Fakultas FMIPA ini berprofesi sebagai guru, dosen, wirausahawan, dan bahkan diterima di dunia perbankan. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke fakultas selanjutnya. Ada fakultas Faperta yang ada di sebelah FMIPA. Oke, selanjutnya kita sudah pindah ke Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, Fakultas Pertanian Universitas Jember ini biasa disingkat dengan Faperta. Didirikan pada 9 November 1964 bersamaan dengan berdirinya Universitas Jember. Lalu dari berdirinya sampai tahun 1997, Fakultas Pertanian mengelola 6 jurusan, yakni budidaya pertanian atau agronomi, sosial ekonomi pertanian atau agribisnis, tanah, hama penyakit tanaman, dan teknologi pertanian. Lalu pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1997, tepatnya 22 Agustus 1997, berdasarkan keputusan Kemendikbud, jurusan Teknologi Pertanian berubah status menjadi Fakultas Teknologi Pertanian yang kini kampusnya berada tepat di depan Agrotechnopark atau kebun percobaan milik Faperta. Lalu di Fakultas Pertanian ini ada beberapa jurusan, yaitu agroteknologi, agribisnis, agronomi, ilmu tanah, proteksi tanaman, penyuluhan pertanian, ilmu pertanian dan perkebunan, dan peternakan. Lalu Fakultas Pertanian Universitas Jember ini memiliki fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan pembelajaran seperti laboratorium, ruang kelas, auditorium, ruang baca, greenhouse, kebun percobaan, dan fasilitas olahraga. Lalu Fakultas Pertanian ini juga memiliki Taman Agroteknologi yang merupakan tempat belajar, pelatihan, penelitian, magang, profesi, kunjungan institusi, dan pembelajaran praktikum. Nah, di situ terdapat berbagai tanaman seperti aneka sayur-sayuran, hidroponik, dan buah-buahan. Lalu yang paling menarik dari Faperta adalah Faperta memiliki peminjaman sepeda yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas penggunaan kendaraan bermotor atau bermaksud agar lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, setelah berada di Faperta, kita lanjut ke Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember atau biasa disebut dengan FTP. Nah, FTP ini berdiri pada 22 Agustus 1997. Berdasarkan surat keterangan Kemendikbud, FTP merupakan hasil perubahan status dari jurusan Teknologi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, FTP sendiri memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan Teknologi Hasil Pertanian atau biasa disingkat dengan THP, jurusan Teknik Pertanian atau TEP, dan Prodi Teknologi Industri Pertanian atau TIP. Nah, Fakultas Teknologi Pertanian sendiri sangat terkenal dengan sebuah produk roti. Nah, sebuah produk roti ini bernama Fateta Bakery, yaitu sebuah bisnis yang sudah dibangun oleh Fakultas Teknologi Pertanian yang berdiri sejak bulan Agustus 2023. Selanjutnya kita akan lanjut ke fakultas selanjutnya. Oke, selanjutnya kita berada di Fakultas Teknik ya adik-adik. Nah, Fakultas Teknik ini biasa disingkat dengan FT. Nah, Fakultas Teknik ini juga didirikan pada tahun 1998.
yang pada awalnya fakultas ini hanya menawarkan jenjang pendidikan diploma atau D3. Pada tahun 2002, fakultas ini mendirikan program studi strata 1 atau sarjana, dan pada tahun 2016 fakultas ini menambah program studi pendidikan pada jenjang strata 2 atau magister. Beberapa program studi di teknik atau di Fakultas Teknik UNED antara lain yaitu teknik mesin, teknik sipil, teknik perencanaan wilayah dan kota, teknik kimia, teknik konstruksi perkapalan, teknik perminyakan, teknik lingkungan, teknik pertambangan, dan program profesi insinyur. Selanjutnya dari Fakultas Teknik kita pindah ke fakultas yang diimpi-impikan para mahasiswa, yaitu ada di Fakultas Kedokteran atau bisa disingkat dengan FK. Nah, FK UNED ini berdiri pada tanggal 27 April tahun 2000. Nah, FK UNED telah terakreditasi unggul oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau disingkat dengan LAMPTKes. Pada tahun 2022, FK UNED telah mendapat predikat akreditasi internasional ASIAN pada tahun 2023. Lalu FK UNED ini memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam bidang agromedis di Asia Tenggara pada tahun 2025. Lalu FK UNED ini memiliki rumah sakit pendidikan utama yaitu RSD Dr. Subandi dan menjalin kerjasama dengan beberapa unit rumah sakit jejaring. Lalu selanjutnya kita berada di Fakultas Kedokteran Gigi di UNED. Nah, Fakultas Kedokteran Gigi ini atau disebut dengan FKG ini dulu memiliki nama Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi Jember atau STKG Jember di bawah Yayasan Abdi Negara Jember pada tahun 1986. Lalu Universitas Jember mendirikan program studi kedokteran gigi atau PSKG UNED pada tanggal 1995, tepatnya pada tanggal 16 Maret 1995, dan resmi berubah nama menjadi Fakultas Kedokteran Gigi pada 21 Oktober 1998. FKG UNED ini memiliki berbagai program studi seperti program sarjana dan program profesi dokter gigi. FKG UNED aktif melakukan berbagai penelitian dan riset di bidang kesehatan gigi dan mulut. FKG UNED memiliki beberapa kelompok riset yang fokus pada berbagai topik seperti epidemiologi dan perilaku kesehatan gigi. FKG terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program kesehatan gigi. FKG memiliki predikat unggul dari LAMPTKes untuk program sarjana serta prodi profesi. FKG UNED terakreditasi internasional ASIAN dari Jerman. RSGMP UNED sebagai wahana pendidikan utama terakreditasi paripurna. FKG UNED memiliki visi untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas, berkarakter, dan berjiwa wirausaha. Selanjutnya, kita lanjut ke fakultas selanjutnya. Kita pindah ke Fakultas Keperawatan. Nah, Fakultas Keperawatan ini biasa disingkat dengan FKEP. Nah, Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini didirikan pada tanggal 22 Desember 2017. Dan saat ini FKEP UNED memiliki 5 program studi, yaitu Prodi Nurse tahap akademik, Prodi Nurse tahap profesi, Prodi Magister Keperawatan, Prodi D3 Keperawatan Kampus Lumayang, dan Prodi D3 Keperawatan Kampus Kota Lepas Ruan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke fakultas berikutnya. Selanjutnya, setelah berada di Fakultas Keperawatan, kita lanjut ke Fakultas Farmasi. Nah, Fakultas Farmasi Universitas Jember ini biasa disingkat dengan FF,
yang didirikan pada tahun 2003. Nah, FF UNED ini merupakan fakultas farmasi kedua yang berada di Provinsi Jawa Timur. FF UNED memiliki moto unggul luar biasa. Fakultas Farmasi Universitas Jember mengembangkan konsep agroindustri, agrobisnis, dan ekoteknopreneurship yang tidak dimiliki fakultas farmasi lain di Indonesia. FF UNED memiliki visi untuk menjadi fakultas farmasi yang unggul dalam pengembangan dan implementasi sains dan teknologi kefarmasian. Selanjutnya kita berada di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang kerap disebut FKM Universitas Jember. Nah, FKM ini berdiri pada tahun 2007. Program studi yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM Universitas Jember adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat yang memiliki 7 peminatan, yaitu ada Administrasi Kebijakan Kesehatan, Biostatistika Kependudukan, Epidemiologi, Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku atau PKIP. Lalu ada Sarjana Gizi S1. Program studi ini fokus pada ilmu gizi dan penerapan dalam meningkatkan status gizi individu dan masyarakat. Lalu ada Magister Administrasi Kesehatan S2. Program studi ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan dalam sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita lanjut ke fakultas berikutnya. Ada tempat unik lainnya yaitu patung Triumvirat, yaitu sebuah patung yang berada di paling ujung double way Universitas Jember. Dan patung-patung ini yaitu berdiri 3 sosok gagah yang menjadi sejarah berdirinya Universitas Negeri di Jember atau Universitas Jember. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh pendiri dari Universitas Jember itu sendiri. Lalu ada fakta unik mengenai monumen Triumvirat ini, yaitu ketika maba tidak boleh foto di depan patung tersebut agar bisa lulus lebih cepat. Kalau saat mahasiswa baru foto di depan patung tersebut dikatakan akan lulus cukup lama. Selanjutnya ada tempat unik di Universitas Jember yaitu Agrotechnopark Universitas Jember, yaitu tempat untuk mengembangbiakan berbagai jenis tanaman agrotech melalui persilangan dan kultur jaringan sebagai wahana penelitian serta edukasi kepada masyarakat. Nah, tempat Agrotechnopark ini dinilai bersih dan memiliki banyak spot foto, lalu memiliki berbagai macam bunga dan tumbuhan serta banyak varietas, bahkan memiliki beberapa jenis burung yang dikembangbiakan di Agrotechnopark. Lalu dari Agrotechnopark ini dapat mengenal banyak jenis tumbuhan, lalu memiliki pemandangan yang indah. Ada juga gazebo untuk berteduh dan duduk-duduk di tempat tersebut agar dapat menyaksikan keindahannya. Permisi Bu, sebelumnya kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami dari kelompok 8 materi kunjungan lapang. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrian Nursamsah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Nafalisan. Perkenalkan, nama saya Anggun Arliana Putri. Dan rekan kami satunya yaitu Nafila Andina. Kami ingin menanyakan pendapat mengenai studi kunjungan lapang.
Nah, sebelumnya kami telah melakukan implementasi terkait kunjungan lapang ini dengan memperkenalkan UNED lebih dalam dari mulai UNED itu sendiri, lalu fakultas-fakultasnya dan tempat-tempat yang unik yang berada di UNED ini. Lalu ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan, dan sebelum pertanyaan tersebut kami memohon untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dosen dari FKG Universitas Jember ya. Sebelumnya nama saya Amiatuna, ini mungkin bisa dibaca di meja, sudah ada tertera di situ. Terus saya dosen di sini di bagian prostodonsia. Jadi kalau di FKG itu ada 8 bidang ya, jurusan atau bagian itu saya di prostodonsia. Sebetulnya ada sendiri yang bagian yang berhubungan dengan kunjungan lapang ini, yaitu bagian ilmu kesehatan gigi masyarakat. Jadi IKGM itu ada sendiri. Tapi nggak apa-apa kalau kalian pengen mengetahui di bidang prostodonsia, misalnya ada kunjungan lapang seperti itu mungkin gimana gitu ya. Ya, monggo silakan apa yang mau ditanyakan atau yang diinginkan kalian. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada Ibu Amiatuna ini sudah diberi kesempatan untuk menanyakan pendapat mengenai studi lapang. Di sini saya ingin bertanya, yang pertama yaitu mengenai pendapat Ibu dosen tentang keunggulan dari kunjungan lapang menurut pandangan Ibu sendiri. Itu bagaimana Ibu? Keunggulan yang mungkin dari atau manfaat ya dari kunjungan lapang ini memang sebenarnya akan menjalin hubungan ya. Mungkin kalau kunjungan lapang kalau kita ke puskesmas atau ke posyandu atau kunjungan lapang ke sekolah gitu ya, yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut itu akan istilahnya keunggulannya itu kita akan menjalin hubungan baik dengan instansi atau pihak sekolah atau pihak puskesmas, atau juga kita ada kunjungan lapang misalnya ke rumah sakit, itu yang menjadi keunggulan kita. Dan juga dari mahasiswa itu tidak monoton belajar di kampus saja, jadi mereka bisa belajar di luar kampus istilahnya, jadi bisa mengetahui jadi kenyataannya di luar kampus itu seperti apa gitu, misalnya tingkat kesehatan giginya itu bagaimana, terus pola kehidupan dari masyarakatnya itu seperti apa gitu, yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut itu. Saya kira itu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin bisa lanjut untuk pertanyaan berikutnya mengenai. Atau mungkin saya tambah juga ya. Boleh. Yang tadi ya keunggulannya itu juga bisa merangsang kreativitas dari mahasiswa ya. Setelah mengetahui dari permasalahan di lokasi yang ada yang akan kita kunjungi, sebelumnya kan kita harus survei dahulu seperti itu ya, mungkin dari pihak kampus atau dari penyelenggara itu survei dahulu, nanti mahasiswa dibawa ke sana gitu ya. Nah, itu bisa mengembangkan kreativitas dari mahasiswanya sendiri, bagaimana pemecahan masalah di situ, apa yang akan dilakukan di sana seperti itu. Mungkin itu merupakan jawaban yang cukup jelas bagi kami. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Baik, Ibu izin bertanya. Yang kedua, apa kekurangan dan pantangan yang terjadi dalam melaksanakan kunjungan lapangan? Mungkin ini ya tantangannya ya.
kita sebelumnya karena ini kan kunjungan dari keluar kampus ya, jadi harus ada koordinasi dulu ya dengan pihak yang mau dikunjungi seperti itu. Terus juga mungkin butuh biaya ya, terus juga persiapan juga yang diperlukan ya. Kira-kira nanti mungkin berapa lama yang mau melakukan kunjungan lapang seperti itu. Terus biasanya kalau kunjungan lapang ini kekurangannya kadang ini ya, kita sifatnya kayak dharma wisata ya, kadang kurang nanti poinnya itu sedikit kurang gitu loh ya, hanya rekreasi gitu ya, tapi untuk belajarnya itu nggak maksimal gitu, tapi ya banyak manfaatnya juga sih gitu. Itu aja kekurangannya, jadi perlu persiapan dan lain-lain. Terima kasih Ibu Iya. jawabannya. Baik, selanjutnya izin bertanya Ibu untuk pertanyaan yang ketiga. Dari pengalaman sebelumnya, apa pernah melaksanakan atau mendampingi mahasiswa melaksanakan kunjungan lapang? Jika iya, apa dampak bagi mahasiswa setelah melaksanakan kunjungan lapang menurut pengalaman Ibu sendiri? Yang pernah saya lakukan dulu memang sebenarnya banyak ya kunjungan lapang yang telah dilakukan. Itu salah satunya saya mendampingi mahasiswa itu mengadakan kunjungan lapang itu di Lombok ya. Di Lombok itu kita sebagai pembimbing mengantar mahasiswa ke sana untuk melakukan kunjungan lapang yang berhubungan dengan peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Jadi di sana kita mengedukasi, terus juga memberikan keterampilan ya. Jadi misalnya bagaimana sih contohnya menyikat gigi dengan baik dan benar seperti itu, karena salah satu dari peningkatan penyakit gigi itu karena gigi berlubang seperti itu ya. Kalau misalnya nggak menjaga kesehatan gigi dan mulutnya itu seperti apa gitu. Nah, selain itu juga yang telah dilakukan itu pemeriksaan gigi gratis dan juga perawatan gigi gratis yang dilakukan di sana itu. Jadi keuntungannya itu mahasiswa bisa terjun langsung ya, dan kita dampingi juga untuk melakukan penyuluhan, terus mengajari adik-adik yang di sana itu ya menyikat gigi dengan benar, dan juga menyikat gigi secara massal ya, semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga para guru-gurunya. Dan juga dari pihak mahasiswa itu bisa terjun langsung melakukan pemeriksaan dan juga perawatan gitu pada siswa-siswi yang ada di sana. Jadi itu yang sudah dilakukan ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Sekian. Ya. Mungkin yang terakhir ini Bu, mungkin saya cukupkan terkait yang wawancara itu. Mungkin ada masukan dari Ibu sendiri terkait kami nanti ini kan pasti ada kegiatan kunjungan lapang. Itu menurut Ibu apa mungkin ada amanah atau ini masukan yang baik dalam menjalani kunjungan lapang? Yang mungkin harus dipersiapkan betul ya, persiapkan betul. Kira-kira tujuannya itu apa untuk kunjungan lapang itu apa? Jadi harus fokus ke sana ya. Jadi bukan hanya untuk main-main atau untuk rekreasi seperti itu. Tapi itu memang keuntungannya ya. Mahasiswa bisa rileks, bisa berkomunikasi dengan di lingkungan luar kampus seperti itu ya. Jadi persiapkan betul, dan juga mau komunikasi, atau kalau kalian nanti diamanatkan dari dosennya untuk menghubungi pihak yang akan dilakukan kunjungan lapang itu ya,
harus dikomunikasikan betul seperti itu. Nantinya jadi biar acaranya itu bisa berjalan lancar seperti itu ya. Terus juga biasanya kalau kunjungan lapang itu membutuhkan biaya ya. Jadi disepakati betul. Misalnya kadang kan kalau kita itu ada kunjungan lapang, memang dari pihak kampus itu ada fasilitas gitu ya, fasilitas. Jadi kampus itu memfasilitasi itu apa-apa, tapi untuk kesananya itu biasanya mahasiswa sendiri gitu, mungkin biayanya atau apa, atau mungkin butuh konsumsi dan lain-lain. Itu memang semuanya kalau ada kunjungan lapang itu harus dipersiapkan betul gitu. Dan juga kesananya itu fokus pada apa yang tujuannya itu, apa kunjungan lapangnya di sana itu. Setelah itu bolehlah kalian bisa rekreasi atau apa. Nah, saya kira itu. Mungkin terima kasih atas semua jawaban yang telah diberikan. Mungkin jawaban itu semua dapat memberi ilmu yang banyak kepada kita sebagai calon nanti yang akan melaksanakan kunjungan lapang. Mungkin terima kasih kepada Ibu Metona ini. Oke, saya mewakili dari kelompok 8 akan memberikan pendapat mengenai kunjungan lapang. Kunjungan lapang ini memiliki dampak positif terhadap pembelajaran siswa karena kunjungan lapang ini dilakukan di luar kelas dan bagi para siswa mungkin tidak merasa bosan. Berbeda dengan pembelajaran di dalam kelas, siswa mungkin akan merasa bosan dengan materi yang diberikan. Tetapi kunjungan lapang ini juga memiliki dampak negatif karena ketika para siswa belajar di luar kelas, mereka mengabaikan materi dan hanya menganggap kunjungan lapang ini sebagai rekreasi atau perjalanan liburan. Mungkin itu saja pendapat dari kelompok kami mengenai kunjungan lapang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.